Shalom, selamat pagi anak-anak kelas 4. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diizinkan untuk bersama-sama belajar di kelas kita ini. Sebelum kita melanjutkan untuk masuk di dalam pelajaran kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang mengasihi kami bersyukur karena kami masih diizinkan belajar bersama-sama. Tuhan akan memberkati pembelajaran melalui online ini sehingga seluruh anak-anak kami dapat menerima setiap pengajaran dengan baik. Dari awal hingga akhir saat kami belajar, kami mohon berkat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Di pertemuan yang pertama ini, kita akan belajar bersama-sama bagaimana sungguh Allah hadir. Pada pembelajaran pertama ini, kita akan selesaikan dalam 3 pertemuan, dan kali ini kita akan ada di pertemuan yang pertama dan yang kedua. Firman Tuhan di dalam Kejadian pasal 1 ayat 28 sampai dengan 29 berbunyi demikian. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan di seluruh bumi, dan segala pohon-pohon yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Sebelum kita melanjutkan merenungkan bagaimana Tuhan hadir dalam kehidupan setiap manusia, kita akan mendengarkan lagu yang berjudul Allah Hadir Bagi Kita. Dengarkan dan simpulkan. Apa pesan lagu tersebut untuk anak-anak? Dan apa saja bentuk kehadiran Allah bagi hidup? Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Setelah mendengarkan lagu Allah Hadir dalam hidup kita, apa yang menjadi pesan dalam hidupmu, dan bagaimana bentuk-bentuk Allah hadir dalam hidupmu? Nah, menurut anak-anak, apa arti Allah hadir? Berilah jawaban dalam satu kertas dan berikan kepada Bu Yuni. Sejak awal penciptaan alam semesta beserta dengan isinya, termasuk manusia, Allah sudah menunjukkan kehadirannya. Kehadiran Allah bukan hanya melalui alam semesta, tetapi juga melalui berbagai peristiwa kehidupan. Setelah kita belajar tentang arti Allah Maha Hadir, kita akan bersama-sama merenungkan bagaimana Allah dengan berbagai peristiwa alam menciptakan dan memberikan untuk manusia. Sebagai contoh yang pertama, Allah menciptakan matahari. Apa manfaat bagi manusia
bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan. Berikan penjelasan. Yang kedua, Allah menciptakan hujan. Apa manfaat hujan itu bagi manusia, bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan? Dan Allah menciptakan tumbuhan. Apa manfaatnya bagi manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan? Kehadiran Allah dapat kita lihat melalui alam ciptaannya, termasuk manusia. Allah juga hadir melalui berbagai peristiwa kehidupan yang dialami oleh manusia, termasuk saya dan anak-anak. Dari pertanyaan-pertanyaan yang kita renungkan bersama tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa kehadiran Allah melalui ciptaannya dapat kita lihat. Misalnya, Allah menciptakan matahari. Matahari adalah sumber energi bagi seluruh makhluk hidup di dunia. Nah, manusia membutuhkan matahari. Misalnya untuk mengeringkan pakaian, memulihkan kesehatan bagi yang sakit, khususnya untuk meningkatkan imun pasca pandemi COVID-19. Kita terus dianjurkan untuk selalu berjemur di bawah terik matahari pada pukul 10 pagi. Itu akan sangat menolong meningkatkan daya tahan tubuh kita. Matahari juga menjadi sumber energi listrik dan sebagainya. Matahari juga dibutuhkan oleh tumbuh-tumbuhan, misalnya untuk membuat proses fotosintesis. Matahari juga dibutuhkan oleh hewan, misalnya untuk menghangatkan tubuhnya, mencerna makan, dan sebagainya. Saat kita bertanya dan berpikir, Allah menciptakan hujan. Air hujan bermanfaat untuk pertanian, kehidupan manusia, dan sebagainya. Air hujan juga bermanfaat untuk tumbuhan dan hewan karena mereka juga memerlukan air untuk kelangsungan hidupnya. Allah menciptakan tumbuhan. Seluruh makhluk hidup juga membutuhkan tumbuh-tumbuhan untuk kelangsungan hidup mereka. Matahari, hujan, dan tumbuhan hanya bagian kecil dari begitu banyak ciptaan Allah. Selanjutnya, untuk memelihara alam ciptaan Allah tersebut, manusia dipilih oleh Allah untuk menjadi rekan sekerjanya. Allah bisa menciptakan manusia, tumbuhan, binatang, bulan, dan sebagainya. Namun, tidak dengan manusia. Manusia tidak bisa menciptakan itu. Itu semua menunjukkan betapa berkuasanya Allah dan betapa terbatasnya manusia. Mazmur pasal 8 ayat 1 sampai dengan 10 berisi pujian dari Daud atas kemahakuasaan Allah yang hadir melalui setiap ciptaannya. Daud juga menjelaskan betapa berharganya manusia di hadapan Allah. Mazmur pasal 8 ayat 1 sampai dengan 10 menekankan bahwa kita dapat mempercayai dan memuji Allah tanpa ragu-ragu atau tanpa syarat. Pada saat ini kita minta supaya diberi iman yang mampu mengekspresikan perasaan sukacita ketika melihat kasih dan kebaikan Tuhan. Ketika melihat seluruh ciptaan Tuhan, kita seringkali merasa begitu kecil dibandingkan dengan luas dan besar dan indahnya ciptaan Tuhan. Kita sering heran betapa Allah begitu memperhatikan
dan mempedulikan kita. Padahal seringkali kita mengecewakannya. Namun di sini kita melihat bahwa kita diciptakan dengan istimewa dan kita begitu berharga di hadapan Allah. Allah hadir dalam hidup manusia. Manusia begitu istimewa di hadapan Allah, sehingga Allah mempercayakan alam ciptaannya ini untuk dipelihara dan dirawat oleh manusia. Mazmur adalah nyanyian atau syair, puji-pujian yang biasa dilantunkan oleh para nabi yang dipakai dalam ibadah di bait suci di Yerusalem. Begitu juga yang ditulis oleh Daud dalam Mazmur 104 ayat 1 sampai dengan 35. Ini merupakan sebuah gambaran singkat tentang ciptaan Allah yang dikemas dengan bahasa yang sangat puitis. Ciptaan Allah hari lepas hari yang disebut oleh pemazmur itulah yang menjadi alasan kita untuk memuji Allah. Saat kita membaca Mazmur pasal 104 ayat 1 sampai dengan 35, mari kita membandingkan dengan Kejadian pasal yang pertama. Kita akan dapat menemukan di dalam setiap kata-kata yang diungkapkan bagaimana urutan penciptaan itu dilakukan oleh Allah. Hari yang pertama, Allah menciptakan terang. Hari kedua, Allah menciptakan cakrawala yang kemudian dinamai langit dan air. Hari ketiga, Allah menciptakan daratan, lautan, dan tumbuh-tumbuhan. Hari keempat, Allah menciptakan benda-benda penerang, yaitu matahari, bulan, dan bintang. Hari kelima, Allah menciptakan binatang-binatang yang hidup di air dan udara, yaitu ikan dan burung-burung. Dan hari yang keenam, hari yang terakhir, Allah menciptakan binatang-binatang yang hidup di darat dan manusia. Di dalam Mazmur pasal 104 ayat 1 sampai dengan 35 dan juga Kejadian pasal 1, kita dapat membaca bagaimana pemazmur menceritakan tentang kemahakuasaan dan kebesaran Allah atas segala ciptaannya, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan semua ciptaan lainnya, tanpa kecuali. Kemahakuasaan Allah ini tidak dapat dibatasi oleh manusia. Nah, anak-anak, setelah anak-anak membaca, belajar dari kitab Mazmur dan juga Kejadian, ambillah, tulislah ayat-ayat yang sangat berkesan bagi kalian, bagaimana kebesaran dan kemahakuasaan Allah, dan tulislah, kirimkan kepada Bu Yuni. Tuhan memberkati. Mari kita terus belajar bermazmur, mengakui segala kebesaran Tuhan, dan menyadari bahwa Allah sungguh selalu hadir dalam segala kehidupan kita dengan kuasa-Nya.